Kita kembali lagi di Happiness with Arfan Pradiansyah membahas mengenai 7 Laws of Happiness. Ada 7 ya, semuanya itu adalah sabar, syukur, sederhana, kasih, memberi, memaafkan, dan berserah. Ya. 3 yang pertama itu rumusnya adalah menerima. 3 kedua itu adalah melepaskan. Dan yang terakhir, yang ketujuh pamungkasnya justru dua-duanya. Kok bisa begitu? Iya, jadi yang namanya berserah itu kan kita menerima pemberian Tuhan dulu gitu. Ya, pemberian Tuhan itu dalam bentuk juga masalah gitu. Dan masalah itu kan selalu ada can do dan ada can do. Ada yang bisa kita lakukan, bisa kita ubah, dan ada yang nggak bisa gitu. Nah, untuk yang tidak bisa kita ubah, berarti kita harus melepaskan harapan-harapan kita, melepaskan standar ideal kita, dan menyerahkan kepada Tuhan untuk take care, untuk menjaga itu gitu. Pasti dan yakin bahwa Tuhan pasti yakin bahwa Tuhan itu pasti akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Dan itu menunjukkan kualitas keimanan yang tertinggi sebetulnya. Kalau Mbak Prita punyakah pengalaman seperti itu? Sudah berserahkah pada saat itu? Pada titik akhirnya di mana kadang-kadang kan kita capek juga ya. Iya, iya. Titik di saat saya lelah, saya memang benar-benar memang sudah bukan kuasa manusia lagi. Ini ada hanya kuasa Allah saja. Iya, itu sih saat betul. yang memang benar-benar kita harus pasrahkan semua. Betul. Kemudian ketika dipasrahkan, bagaimana Prita melihat Tuhan menjawabnya dengan apa? Ada jawaban-jawaban yang mungkin kita sendiri di luar logika maupun kuasa manusia. Tidak menduga gitu. Tidak menduga. Contohnya seperti apa misalnya? Salah satu adalah benar-benar ini dari koin masyarakat Indonesia yang benar-benar supportnya yang luar biasa, dan doa-doa dari seluruh rakyat Indonesia ini yang membuat Prita ini bukan kuasa manusia lagi, ini kuasa Tuhan. Bukan, kalau istilahnya kalau dalam berita ini bukan settingan ini, nggak tahu gitu ya. Kok tiba-tiba jawabannya begitu? Ada gitu. invisible hand. Invisible hand. Ada tiba-tiba orang yang membantu, nggak pernah ketahuan, nggak pernah tahu bahwa ada gerakan seperti itu. Bahkan itu kan kayaknya yang pertama ya. Betul. Gerakan koin Prita itu adalah gerakan koin yang Setelah pertama. itu baru muncul gerakan-gerakan koin berikutnya. Okay. Jadi inilah ketujuh itu memang harus dilakukan semuanya. Semuanya. Dan bagaimana kalau caranya supaya kita konsisten? Cara supaya konsisten adalah kita harus selalu mengelola pikiran kita. Jadi pikiran kita ini ya, yang sangat menarik adalah kita tuh tidak bisa puasa pikiran itu sulit gitu. Kalau mempuasakan diri dari makanan itu kita kan bisa ya. Kalau puasa pikiran itu nggak bisa, karena pikiran kita selalu bekerja setiap saat. Dan lompat-lompat kadang-kadang. Dan lompat-lompat, bahkan ketika kita tidur sekalipun, itu pikiran kita bekerja. Betul. Sehingga kita bisa mimpi dan sebagainya kan begitu. Atau mungkin sebelum tidur kita punya masalah, kemudian kita bawa tidur, tahu-tahu begitu bangun pagi ketemu solusi kan begitu. Iya. Itu menunjukkan bahwa pikiran kita bekerja gitu ketika kita sedang tidur sekalipun. Jadi harus dikelola. Jadi harus dikelola. Nah, cara mengelolanya seperti apa? Jadi ini ibarat makanan gitu ya. Yang membuat kita sakit itu kan adalah kalau makanan masuk ke dalam mulut gitu. Tapi ternyata penelitian di dunia kedokteran menemukan bahwa 70% dari orang yang datang ke dokter itu masalahnya bukan karena masalah fisik, ya, makanan yang masuk ke dalam mulut, tapi makanan yang masuk ke dalam pikiran. 70% loh. Makanan yang masuk ke dalam pikiran. Jadi hal-hal yang kita pikirkan itu dalam bentuk negatif. Betul, misalnya marah, iri hati, dengki, kesal, sedih, dan sebagainya. Itu masuk menjadi makanan-makanan yang akhirnya tumbuh menjadi pohon-pohon kemarahan di dalam kepala kita. Pohon-pohon kekecewaan, pohon-pohon kesedihan. Itu tumbuh secara terakumulasi sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita sadar bahwa ini akan membahayakan bagi kesehatan kita, karena segala sesuatu kan sumbernya adalah pikiran ya. Maka kita harus selalu menghilangkan itu sedikit demi sedikit. Ketika itu muncul pikiran-pikiran semacam itu, harus langsung kita hilangkan supaya dia tidak tumbuh menjadi pohon-pohon kemarahan, kebencian, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Kita harus mempunyai lawannya. Jadi multivitamin apa yang harus kita masukkan? Ada 7. 7 itu tadi. 7 Laws of Happiness. Nah, itulah lawannya. Jadi ketika kita marah, masukkan makanan kesabaran misalnya. Ketika kita benci sama orang, masukkan makanan kasih atau cinta. Ingat bahwa kita melepaskan. Betul. Ya, memaafkan. Betul. Let it go. Gitu. Let it go. Oke, aduh nggak kerasa sudah sampai di akhir segmen ini dan di akhir episode ini. Mbak Prita, boleh diberi, kalau dari Mbak Prita sendiri, bagaimana sih caranya mencapai kebahagiaan? Kebahagiaan itu balik lagi seperti Mas Arfan bilang, bahwa itu adalah berdasarkan dari pola pikir. Bagaimana kita menyikapi semua persoalan hidup ya, perjalanan sih, bukan hanya persoalan, perjalanan hidup. Jadi hanya berdasarkan dalam diri kita, pola pikir kita aja. Jadi dari kita yang putuskan lah kita mau bahagia atau mau enggak gitu. Benar. Kalau mau bahagia ada 7. Betul. 7 vitamin yang bisa membantu kita mencapai itu. Oke, Mas Arfan. Iya, jadi 7 Laws of Happiness ini cocok dengan agama manapun begitu. Jadi ketika saya mendesain
konsep ini, itu saya mempelajari berbagai macam agama, berbagai macam pemikiran, melakukan perenungan-perenungan, dan ketemunya ada di 7 itu begitu. Jadi memang segala sesuatu memang harus dimulai dari sabar sebagai sebuah perjalanan, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang harus kita nikmati begitu. Dan kemudian mari kita melihat ke dalam, itu namanya bersyukur. Ya. Kemudian melihat keluar, karena semua masalah itu sebenarnya sederhana sekali, gitu ya. Itu namanya simplicity. Kemudian kita mengasihi orang lain, menganggap orang sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kemudian mengasihi itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, itu namanya memberi. Dan memberi yang paling sulit adalah memberi maaf. Gitu ya. Nah, tapi setelah semuanya kita lakukan, maka ada yang kandu yang tidak bisa kita lakukan. Tugas kita hanya bukan pasrah. Kalau pasrah itu diam. Yeah. Tapi kita menyerahkan kepada yang maha mampu melakukan, yaitu Tuhan. Jadi kita sudah melakukan PR kita. Sisanya tadi seperti Mbak Brita katakan, sesuatu yang sudah kita udah nggak bisa, itu bukan kuasa kita lagi, ya kuasa Allah, ya kita serahkan kepada Allah untuk menjaga dan membantu kita menghadapi berbagai persoalan. Baik pemirsa Happiness, saat rasanya sudah 60 menit kebersamaan kita, dan saya akan umumkan siapakah yang mendapatkan buku The 7 Laws of Happiness. Ada Mas Primus di Jambi. Semoga bisa mengobati, menjadi vitamin dari kehampaan hatinya. Amin. Dan kemudian yang lainnya yang mendapatkan CD Inspirasi Happiness adalah Bapak Erwin Syah dari Lampung, juga Ibu Ningsih di Surabaya. Selamat ya, gitu. Dan buat Anda juga yang sudah memberikan pertanyaan, baik melalui telepon, Twitter ataupun Facebook, mohon maaf karena tidak semua bisa kami jawab. Tapi buat Anda yang ingin berbagi cerita ataupun melontarkan pertanyaan, bisa kirim ke akun Twitter kami di @happinessarfan dan juga Facebook kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose, Mas Arfan Pradiansyah, juga Mbak Prita Mulyasari, serta segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan ingat, if you wanna be happy now.